Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat-sahabat ternak dan budidaya makot BSF. DOD yang baru menetas, DOC yang baru menetas itu perlu perlakuan khusus, ada SOP-nya. Ikuti videonya sampai selesai. Sengaja saya buka video ini karena kemarin ada beberapa orang teman kita yang mengalami kegagalan dalam beternak bebek, karena mungkin dia masih pemula, tidak mempelajari secara total cara perawatannya. Yang awalnya itu dia beli 400 DOD dan nggak nyampe 1 bulan itu habis bersih 400 itu. Maka dari itu di sini saya akan membahas cara perawatan dari mulai menetas dan untuk tahapan-tahapan beberapa hari, karena masa-masa 30 hari awal itu yang paling sangat krusial yang harus diperhatikan dalam perawatan DOD. Memang sangat disayangkan dari teman-teman kita yang memaksakan diri untuk beternak namun tidak mendalami dahulu. Dia mungkin terpincut dengan keuntungan tertentu, namun dengan keilmuan yang tidak memadai atau pengetahuan yang tidak memadai, otomatis kerugian akan di depan mata. Dari beberapa teman kita yang curhat lah ke kita, itu sebenarnya kita kasihan juga. Nah, maka dari itu kita akan bahas bagaimana caranya merawat DOD yang baru menetas. Sebelum saya membuat video cara menetaskan telur bebek, karena penetasan telur bebek itu beda dengan telur ayam, lebih rumit telur bebek atau perawatannya lebih ekstra dari telur bebek dari telur ayam. DOD kalau bisa, karena kita tujuannya ke peternakan terpadu dengan makot BSF, peternakan yang terintegrasi dengan makot BSF yang tujuannya untuk income yang mungkin bisa menjadikan pekerjaan utama, yaitu salah satunya sudah saya bahas, itu masalah mesin tetas. Kalau bisa bibit itu menetaskan sendiri, karena nanti keuntungan tambahan dari DOD, DOC itu tidak beli, otomatis sudah lumayan memangkas pengeluaran kita. DOD yang baru menetas seperti ini sebagian sudah saya taruh sana karena sudah mengganggu, nanti kita ke sana. Ini masih mempunyai cadangan makanan untuk selama 3 hari yang baru menetas. Nah, maka biasanya kalau pengiriman dan lain sebagainya itu selama 3 hari masih aman, walaupun dia tidak dikasih minum, tidak dikasih makan, karena dia masih punya cadangan di tembolok dia itu cadangan makanan yang dari kandungan telur-telur yang di dalam telur itu yang tersimpan di tembolok dia, itu cadangan makanan dia. Nah, kalau sudah menetas seperti ini, kita pisah, ditaruh di kandang bebek yang kehangatannya cukup, yaitu kalau masalah kehangatannya itu kira-kira di angka 29 sampai 32 derajat Celcius. Ya, terserah teman-teman, yang penting SOP-nya seperti itu, kehangatannya, tinggal pengatur kandangnya bentuknya bagaimana terserah teman-teman. Nah, ini seperti ini. Ini kita taruh di sini, sebagian sudah, nanti kita pindah semua kalau sudah menetas semua. Ini kehangatannya juga lumayan hangat, ya di angka 29 sampai 32 derajat Celcius. Nah, di umur 0 sampai 7 hari ini pemberian minum, pemberian makan itu secukupnya.
Jangan sampai pemberian minum itu berlebihan dan nyampe tempatnya basah. Misalkan tempat di dia bebek itu di alas-alasnya itu nyampe basah sekali, itu mengakibatkan nantinya DOD kita kedinginan dan mengakibatkan kematian. Nah, itu harus diatur, jangan sampai kita sembrono mentang-mentang wala kita rajin malu kita bersih minuman berlebihan yang akhirnya mengakibatkan DOD kita kedinginan. Jangan sampai. Jadi kehangatan kandang umur 0 sampai 7 hari itu harus diperhatikan. Jangan sampai sampai kedinginan. Nanti kalau misalkan ini ditutup kalau malam, kalau seperti ini masih 7 hari kehangatan pokoknya harus. Kalau perlu sirkulasi udara itu dikasih sedikit saja, karena ini masih rawan-rawannya kematian umur 0 sampai 7 hari. Terus umur 7 hari sampai 14 hari usahakan kalau lampu ini dikasih malam saja, atau kalau siang hari dimatiin sirkulasi udara biar masuk. Tujuannya apa? Kalau siang biar tidak terlalu panas juga. Jadi kalau terlalu panas juga nanti berbahaya bagi bebek kita, dehidrasi yang akhirnya mengakibatkan kematian juga. Jadi harus pas juga, perhatikan bebek-bebek kita perlakuannya bagaimana dan lain sebagainya, dia mengumpul atau menyebar atau enggak. Dan itu harus diperhatikan juga. Jadi jangan terlalu basah, jangan terlalu panas kalau sudah seperti ini. Jadi kehangatan kebasahan kandang itu harus diperhatikan juga. Jangan sampai kita jor-jor kono. Yang penting kasih makan, kasih minum. Yaitu nanti kalau beternak seperti itu ya tunggu saja seperti teman-teman kita tadi. Tapi sangat-sangat disayangkan sebenarnya. Terus kalau sudah 2 minggu 14 hari itu kandang dipindah yang lebih gede, yang lebih besar. Jangan sampai nyampe 1 bulan satu kandang. Ini sangat rawan sekali karena apa? Nanti akibatnya bebek-bebek kita tindih menindih injak menginjak yang akhirnya mengakibatkan kematian juga. Jadi yang lebih luas. Jangan sampai tempat cuma satu atau kecil nyampe panen itu nggak bisa. Jadi kita harus pisah-pisah, nyampe itu umur berapa kandangnya ini. Jadi yang penting dia leluasa. Untuk 14 hari kita pindah ke kandang yang lebih gede lagi. Terus di umur 1 sampai 10 hari sampai 30 hari atau 1 bulan itu pemberian makan itu harus diperhatikan, protein kandungannya dan lain sebagainya. Lah ini sangat berpengaruh atau sangat krusial umur segitu, karena kunci dari pembesaran, misal pembesaran bebek itu di starter awal atau di umur 0 sampai 7 hari 1 bulan. Nah, itu kalau misalkan pemberian starternya bagus, insya Allah perkembangan selanjutnya pun akan bagus. Kalau 0 sampai 1 bulan itu pemberian pakan, kandungan pakan, protein dan lain sebagainya itu kurang bagus, perkembangan bebek kurang bagus, akhirnya ya perkembangan selanjutnya pun akan kurang cepat atau terlalu lambat. Jadi pemberian pakan juga diperhatikan. Nah, kalau karena kita terintegrasi dengan Makot BASF, ya umur 1 minggu atau 5 hari udah saya latih dengan Makot BASF juga. Jadi nggak hanya pakan starter, jadi kita campur dengan selingan Makot BASF untuk latihan, itu pakai Makot yang kecil-kecil. Nah, itu biar dia terlatih, 2 proteinnya juga banyak, makotnya sangat lumayan. Nanti kita akan update untuk perkembangan bebek-bebek kita yang kita kasih makot, perkembangan dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah umur 1 bulan lakukan sortir. Yang kecil, yang perkembangannya bagus, yang terlalu gede kita sortir. Karena nanti kalau tidak disortir, dicampur, ya perkembangan yang kecil-kecil, kalau rutin disortir bagus. Kalau enggak ya yang terlalu kecil nanti kalahnya bagaimana? Dia kalah makannya kurang, akhirnya kan perkembangannya juga kurang baik, akhirnya tercentet kalau orang Jawa itu namanya. Nah, kesalahannya kadang-kadang orang yang belum paham, teman-teman kita yang belum paham itu umur karena mungkin belajar beternak itu
disepelekan tidak melalui SOP. Jadi dianggap sama dengan ternak-ternak konvensional yang dilakukan di desa-desa. Kita lihat, kita lepas-lepas saja, umur setengah bulan, umur 2 minggu udah dilepas, ditaruh di tanah. Lah itu sangat rawan sekali karena ada hujan dan sebagainya, akhirnya banyak kematian. Nah itu yang kadang-kadang teman-teman kita ada yang belum paham. Nah mungkin yang sudah berpengalaman ya sudah tahu, tapi yang belum masih baru mulai dengan seadanya pengetahuan, ya itu mengakibatkan seperti itu. Jadi teman-teman semua ada SOP-nya. Masalah SOP, kalau kita prakteknya yang penting sesuai dengan SOP, masalah kandang dan lain sebagainya. Ada batasan-batasan SOP itu, aturan-aturannya, standarnya. Jadi jangan dilanggar. Ya kayak seperti ini, kalau misalkan langsung ditaruh di tempat-tempat basah ya langsung mati, langsung kedinginan. Jadi ada SOP-nya. Mungkin itu saja yang saya bahas untuk kali ini. Nanti kita lihat perkembangannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.